Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya terkait dengan keracunan. Eee, Mungkin keracunan buat teman-teman sudah bukan merupakan hal yang asing lagi, karena kita sudah sering mendengar di berita-berita atau media massa terkait dengan keracunan. Keracunan sendiri itu adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh kita yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan secara maksimal. Dari sini, hakikatnya semua zat itu dapat berlaku sebagai racun, tergantung dosis dan cara pemberiannya. Untuk sebagai tim petugas kesehatan, itu kita harus mengenal dengan cepat dan tepat terkait dugaan keracunan yang muncul pada pasien. Kemudian, untuk kasus keracunan, itu merupakan keadaan gawat darurat medis dan perlu mendapatkan pertolongan segera. Jadi kalau ada pasien datang ke IGD dengan tanda-tanda merujuk ke keracunan, kita harus tolong secara segera. Nah, kemudian tanpa menunda waktu, kita harus evakuasi korban ke rumah sakit kalau memang ditemukan korban di luar rumah sakit. Kayak di kantin, di pinggir jalan, atau dimanapun kita harus segera evakuasi pasien ke rumah sakit. Di sini untuk tanda-tanda seorang mengalami keracunan, yang pertama, seseorang yang sehat, kemudian mendadak sakit. Yang kedua, ditemukan adanya gejala yang tidak sesuai dengan suatu keadaan patologi tertentu. Yang berikutnya, gejala menjadi cepat karena dosis yang besar. Kemudian dari anamnestik menunjukkan keracunan. Ini terutama pada kasus bunuh diri dan kecelakaan. Jadi kalau menemukan pasien dengan keracunan di rumah, kemudian di tempat tertentu kayak di kamar atau di kamar mandi atau dimanapun itu, kita harus, merujuk anamnestiknya ke, kejadian bunuh diri, tergantung juga pasiennya. Kita juga perlu menanyakan riwayat sebelumnya, apakah pasien pernah melakukan atau berencana akan melakukan bunuh diri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah benar-benar di sekitar penderita, kemudian kita simpan semua zat yang ada di tempat kejadian. Itu bisa dijadikan, faktor pendukung atau bukti bahwa pasien memang mengalami keracunan akibat, eee, rencana bunuh diri. Kalau untuk yang kecelakaan, itu dapat terjadi karena kecelakaan kerja, contoh para penggali sumur. Para penggali sumur itu biasanya menggali sumur terlalu dalam sehingga di situ kekurangan oksigen bisa terjadi keracunan karbon dioksida. Ini bisa, menyebabkan kematian pada si korban. Kemudian untuk keracunan kronik ini dapat dicurigai bila, si pasien menggunakan obat dalam waktu lama atau terpapar lingkungan kerja yang menggunakan zat kimia. Kemudian untuk cara seseorang mengalami keracunan, ini bisa dilihat dari cara masuk ke tubuh dari jenis racun yang dapat ditunjukkan dengan gejala dan cara penanggulangannya. Untuk yang tertelan melalui mulut yang tertelan melalui mulut biasanya dapat disebabkan oleh makanan atau minuman. Yang terhisap itu dari gas karbon dioksida, kemudian kalau dari kulit atau mata itu bisa karena zat kimia, kemudian dari suntikan itu bisa dari gigitan binatang atau alat suntik. Nah, di sini yang paling sering adalah yang dari makanan dan minuman. Jadi untuk sekarang ini banyak orang-orang yang, makan tapi tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan standar operasional, penyajian makanan sehingga kadang kan makanan sudah basi tetap dimakan atau minuman. Minuman itu yang dicampur-campur atau malah minuman kaleng yang sudah, expired, nah itu bisa kalau tetap diminum dapat menyebabkan keracunan pada si korban. Nah, sifat racun terdiri dari dua, yaitu korosif dan non-korosif. Kalau yang untuk korosif itu ada asam basa kuat seperti, asam klorida, kemudian ada 2-NaOH, ada bensin, dan minyak tanah. Pernah beberapa kasus ditemukan bahwa seseorang itu minum bensin dan minyak tanah. Nah, ini dilakukan secara sengaja. Sebenarnya sih bukan indikasi bunuh diri, ada beberapa yang melakukan itu hanya untuk mendapatkan efek dari minuman yang diminum. Contoh, untuk bensin kadang kan ya di depan Mas dulu pernah ada bahwa orang minum minuman keras dicampur dengan bensin, harapannya biar cepat naik
atau cepat maboknya, jadi dicampur. Tapi kalau dengan yang berlebihan, itu dapat menimbulkan keadaan, yang secara drastis atau keadaan penurunan keadaan secara drastis sehingga pasien tersebut mengalami keracunan. Nah, kalau zat yang non korosif itu ada makanan dan obat-obatan. Makanan ini banyak contohnya, yang sering itu seperti tempe pongkrek kalau di daerah Banyumas, tapi kalau di daerah barat itu ada suatu makanan, yang berwarna kuning, oncom. Oncom itu kalau dalam proses penyajiannya tidak tepat atau, pengambilan bahan oncomnya sudah melebihi batas waktunya, biasanya dapat menyebabkan keracunan. Nah, biasanya, pasien atau orang yang memakannya akan mengalami mual dan muntah-muntah. Nah, di sini perlu adanya penanganan seperti nantinya kita akan melakukan bilas lambung, tergantung dari zatnya. Kalau yang zat korosif, kita melakukan bilas lambungnya dengan cara pemasangan NGT. Tapi kalau yang non korosif, kita bisa langsung memuntahkan dan mengeluarkan isi lambungnya secara manual. Untuk bentuk zat racunnya, ini ada cair, gas, dan padat. Kalau cair itu kayak alkohol, bensin, dan minyak tanah. Kalau dikonsumsi secara berlebihan, ini akan menyebabkan keracunan atau kerusakan di dalam tubuh. Kemudian gas itu ada karbon dioksida, ada asam klorida, dan sebagainya. Kemudian yang padat ada berupa obat dan makanan. Indikasi atau penyebab pasien mengalami keracunan dari beberapa survei itu ditemukan karena keinginan sendiri atau sering disebut dengan bunuh diri. Kemudian ada yang diracuni, ya, kayak beberapa kasus yang dulu pernah tenar yang kopi sianida itu diracuni. Kemudian ada yang tidak sengaja, kemudian berlebihan, sengaja untuk maksud tertentu, tahu ukuran mematikan. Nah, jadi di sini untuk yang kalau yang untuk bunuh diri sudah mungkin konsep sudah pada tahu diracuni dan tidak sengaja setelah berlebihan. Untuk yang sengaja untuk maksud tertentu seperti yang tadi. Jadi kayak menginginkan efek yang lain dengan cara mencampur atau mengoplos beberapa makanan atau minuman. Nah, ini yang masuk dalam sengaja untuk maksud tertentu. Nah, ternyata si pengoplos itu tidak tahu dosis yang sudah diberikan, dapat menyebabkan keracunan. Nah, keracunan makanan ini bisa disebabkan karena keracunan botulinum, yaitu Clostridium botulinum itu merupakan kuman anaerob yang memiliki sifat racun eksotosin, misalnya makanan kaleng. Jadi yang terbiasa memakan makanan kaleng jangan takut dulu. Kita yang perlu dilihat adalah terkait dengan expirednya. Kita yang perlu seringnya mau mengonsumsi makanan kaleng tanpa melihat dari expirednya. Kemudian tanda dan gejala yang dapat muncul itu ditemukan pada 4 sampai 4 jam sampai 6 hari setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Itu ditemukan badan lemah, gangguan penglihatan, kemudian refleks pupil berkurang. Kemudian tidak terdapat gangguan kesadaran. Jadi pasien masih sadar saja, cuma terdapat gangguan lemas, gangguan penglihatan, itu bisa mengindikasikan ke situ. Untuk penanganannya, yaitu dengan cara netralisir cairan, upayakan pasien muntah, kemudian diberikan antibotulinum serum, kemudian cek laboratorium. Yang paling gampang adalah upayakan muntah, bisa dengan menggunakan refleks bantuan dari jari untuk merangsang refleks muntah di pangkal lidah, sehingga pada saat dimasukin, pasien akan menimbulkan refleks muntah. Untuk keracunan seafood, seafood ini memang merupakan makanan yang untuk sebagian orang itu makanan yang enak, tapi ada beberapa juga bagi sebagian orang itu dapat menyebabkan kematian. Dapat menyebabkan keracunan. Ini misalnya kepiting, rajungan, atau ikan laut lainnya. Biasanya ditemukan ada gejala mual, muntah, panas di sekitar mulut, kemudian nyeri mulut, sampai ditemukan adanya diare, kemudian ada pleuritis, kemudian kalau dalam fase yang sudah akut, biasanya ditemukan adanya sulit bernafas, rasa baal pada ekstremitas. Ini kalau terjadi keracunan seafood. Ini untuk masa latennya itu 1/4 sampai 4 jam setelah mengkonsumsi seafood tersebut. Untuk penanganannya, itu dengan pemberian cairan untuk menetralisir cairan, upayakan muntah, yaitu segera keluarkan isi yang ada di lambung, bisa dengan menggunakan kuras lambung. Bila perlu, berikan nafas buatan kalau sudah terjadi pasien kesulitan dalam bernafas. Di sini untuk jengkol juga ini merupakan penyebab juga bisa menyebabkan keracunan, yaitu
Karena dalam pengkonsumsian jengkol itu dapat menyebabkan terbentuknya asam jengkol. Kemudian ini jengkol itu dapat menyebabkan keracunan apabila jumlah yang dikonsumsinya berlebih. Nah, kemudian ada cara pengolahan yang kurang tepat. Dari sini untuk masalah latennya itu sekitar sejam sampai 48 jam. Jadi dari pertama setelah makan bisa sampai ke 2 hari setelah makan itu baru ditemukan adanya gejala. Untuk gejala yang sering muncul itu adalah di, masalah pernafasan, kemudian di mulut, air seni bau, kemudian sakit pinggang disertai sakit perut. Ini ada beberapa, biasanya pada orang tua yang mengalami sakit pinggang, kemudian nyeri waktu PAK, dan disertai darah. Ini yang sering gejala yang sering muncul apabila terjadi keracunan jengkol. Nah, keracunan jengkol ini tidak menyebabkan kematian. Belum pernah ada yang menunjukkan bahwa keracunan jengkol dapat menyebabkan kematian. Penanganannya hampir sama, netralisir dengan cairan, banyak minum air putih, kemudian upayakan muntah biar keluar, kemudian berikan norit 1-2 sendok makan dengan air hangat, kemudian pemberian analgetik apabila pasien ditemukan adanya nyeri setelah mengonsumsi jengkol. Untuk keracunan jamur, di sini ada beberapa orang juga yang mengonsumsi jamur untuk disengaja. Ya, jamur yang dalam arti ini bukan jamur yang ada di pasaran, tapi jamur yang mencari sendiri, kadang di bawah kandang sapi atau di jamur-jamur untuk yang tumbuh di kotoran sapi. Ini indikasi untuk hal-hal yang tidak baik. Biasanya terjadi karena penyimpanan atau pengolahan yang kurang baik, masa latennya itu dalam hitungan menit sampai 2 jam. Gejalanya seperti sakit perut, kemudian ditemukan ada diare, mual muntah, keringat banyak. Kemudian untuk penanganannya secara keseluruhan hampir sama sih dengan netralisasi cairan, upayakan muntah, kemudian bisa juga berikan norit 1-2 sendok makan. Kemudian eh, apa namanya? Perlu adanya eh, eh, apa itu? Jadi kayak kalau memang dengan cara memuntahkannya tidak dapat dilakukan, itu kalau memang sudah dalam keadaan yang dapat menimbulkan kesadaran, kita bisa lakukan dengan pemasangan NGT untuk melakukan bilas lambung. Untuk keracunan singkong, ini ada beberapa singkong memang yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau memang terdapat keracunan pada singkong, itu usia masa latennya 1 sampai berapa jam. Jadi jadi masa latennya itu bisa dari 1 jam setelah konsumsi sampai beberapa jam setelah konsumsi. Untuk gejalanya, hampir semuanya untuk keracunan itu yang paling khas adalah mual muntah. Nah, di sini kalau berkaitan dengan singkong ditemukan ada sesak, sianosis, menurunnya tingkat kesadaran. Nah, ini yang perlu diwaspadai bagi tim medis, khususnya di ruang IGD. Kalau pasien telah mengkonsumsi suatu makanan, minuman, atau terpapar oleh zat-zat yang dapat menyebabkan uh, penurunan dalam keadaan tubuh, itu yang perlu diwaspadai terkait dengan menurunnya tingkat kesadaran. Jadi kalau sudah pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran, kita harus lakukan tindakan yang secara cepat dan tepat. Nah, untuk penanganannya, ini bisa dengan netralisir cairan, berikan susu. Susu untuk di sini adalah susu untuk yang dapat menetralisir kayak sekarang kan banyak tuh ada susu yang galau lah ya, susu ambigu. Isinya susu apa, gambarnya beruang tapi iklannya naga. Nah itu tapi nggak usah dipikirin untuk iklannya. Yang penting adalah kandungannya. Nah, susu itu dapat menetralisir. Jadi kalau ada keracunan, susu itu bisa diberikan. Kemudian ada upayakan muntah tetap, kemudian berikan norit 1-2 sendok makan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi untuk yang tempe pongkrek itu di dalam tempe pongkrek itu mengandung Bacillus cocovenans. Jadi membentuk asam pongkrek. Jadi tempe pongkrek ini kayak difermentasi. Nah, kalau fermentasinya tidak tepat itu akan banyak ditemukan ada Bacillus cocovenans. Untuk tanda gejalanya itu ada kejang di perut dan di otot, jadi kayak nyeri, kemudian sesak nafas, bisa juga terdapat bukan terdapat, bisa juga dapat menyebabkan kematian. Untuk penanganannya, netralisir, kemudian upayakan mual muntah atau muntahkan isi dalam lambungnya, berikan
norit 1 sampai 2 sendok makan dengan air hangat. Intinya itu konsepnya adalah mengeluarkan apa yang sudah dimakan dan apa yang sudah diminum oleh pasien. Ini untuk makanan basi, ini dapat menyebabkan keracunan karena di dalamnya terdapat Staphylococcus aureus dengan sifat racun endotoksin atau enterotoksin. Biasanya yang sering ditemukan pada pasien adalah mual, muntah, diare, nyeri perut, bahkan sampai ke nyeri kepala karena kekurangan cairan. Jadi diare, mual, muntah, sehingga kekurangan cairan, otomatis dehidrasi. Nah, ini kita perlu lakukan rehidrasi cairan pada pasien dengan pada pasien dengan keracunan makanan basi. Untuk penanganannya sama, yaitu netralisasikan dengan cairan, upayakan muntah, berikan norit, kemudian berikan obat untuk kasus yang mengalami gastroenteritis. Jadi disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Untuk yang keracunan bahan kimia, ini biasanya prosesnya lebih cepat lagi. Terkait dengan alkohol atau etil alkohol ini untuk yang dikonsumsi itu ada minuman-minuman yang mengandung beberapa kadar alkohol yang berlebih atau yang dianjurkan untuk jenisnya banyak. Ini sebagai contoh saja, kalau di pasaran dan sekarang itu lebih banyak. Untuk gejalanya itu ada kekacauan mental, yaitu kalau orang mabok kan pasti mentalnya kacau. Kemudian ada pupil dilatasi, muntah, kemudian kita bisa cium dari aroma di mulutnya, tapi jangan terlalu dekat. Biasanya kalau dengan orang mengonsumsi alkohol, jarak 1 meter aja bau naganya sudah kelihatan atau khas terkait dengan bau alkohol. Untuk penanganannya yaitu upayakan muntah, pertahankan nafas, kemudian berikan kopi hitam dan ini di sini berikan kopi hitam itu jangan diajakin kopi ya. Jadi kalau lagi mabok, "Yuk ini sini, Pak, Bu, kita ngopi dulu biar nanti racunnya hilang atau biar maboknya hilang," gitu. Tidak seperti itu. Kalau sudah dalam keadaan yang lanjut, kita langsung bisa berikan eh, kopi, jadi untuk dikonsumsi oleh pasien. Kemudian berikan nafas buatan kalau pasien mengalami penurunan kesadaran. Untuk penanganannya, upayakan muntah tetap, kemudian pertahankan jalan nafas. Kalau memang pasien mengalami penurunan refleks nafas, kita bisa berikan dengan nafas bantuan. Kalau sudah di rumah sakit bisa dipasang dengan endotrakeal. Kemudian bila sadar, kemudian masih bisa dikompromi, kita bisa berikan kopi hitam. Tapi kalau bisa benar-benar kopi hitam saja. Untuk yang berikutnya ada acetosal seperti aspirin, naspro, Botrek. Jadi penggunaan obat-obatan. Nah, ini gejala yang muncul adalah nafas, kemudian ada takikardi, gelisah, nyeri pada perut, muntah, sering bercampur dengan darah, dan ditemukan ada sakit kepala. Untuk penanganannya yaitu tetap kalau dia masuk berarti kita keluarkan, upayakan muntah, beri susu yang dapat menetralisir. Kalau ada berikan vitamin K pada pasien yang mengalami perdarahan atau pada saat muntah itu bercampur dengan darah. Fungsinya adalah untuk menghentikan atau menekan sistem yang menyebabkan perdarahan. Untuk dengan yang sedatif psikotropik, yaitu ada luminal, ada obat tidur dan sejenisnya. Jadi untuk dalam beberapa bulan, bukan beberapa bulan sih, beberapa tahun terakhir ini, banyak yang menggunakan obat tidur bukan pada porsinya. Jadi untuk mendapatkan efek, kalau bisa dibilang efek ngefly-nya. Jadi dia tidak mengalami gangguan tidur tapi mengonsumsi obat tidur. Nah, ini kalau sudah seperti itu sering dalam konsumsiannya, itu akan menimbulkan efek atau gejala refleks berkurang, depresi pernafasan, kemudian pupil kecil akhirnya dilatasi, melebar, dan terjadinya shock. Kalau sudah terjadinya shock, kita lakukan pemantauan untuk jaga jalan nafasnya. Untuk Arsenicum itu racun tikus insektisida pengawet kayu. Jadi kalau di mana itu di desa biasanya kan untuk menyemprot tanaman biasanya ada racun tikus yang disemprotkan. Nah, makanya dalam penyemprotan untuk tanaman itu perlu menggunakan APD yang tepat. Ini juga merupakan garapan dari petugas kesehatan yang ada di masyarakat untuk memberikan edukasi. Kemudian kita juga jangan lupa setelah mendapatkan sayuran, makanan atau buah-buahan dari alam, kita harus cuci dulu karena takutnya mengandung zat-zat yang tidak baik dalam tubuh. Nah, ini untuk gejalanya
tenggorokan terasa terbakar, ada nyeri perut, muntah, kemudian mulut kering, buang air besar seperti, cucian berat. Jadi warna di dalam buang air besarnya itu sudah tidak semestinya. Kemudian nafas, dan kotoran itu berbau seperti bawang. Jadi tidak khas bawang banget sih, cuma, seperti bawang gitu. Kemudian terjadinya kejang, kalau sudah kejang, bisa kita indikasikan terjadinya syok. Untuk penanganannya, upayakan muntah, beri air hangat atau larutan norit, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Untuk keracunan karbon dioksida, ini karena sifatnya tidak berbau dan tidak berwarna, biasanya kita tidak mengetahui kalau di situ memang pasien mengalami gangguan karbon dioksida. Tapi untuk gejala yang muncul atau bisa diamati, yaitu kulit, bibir dan kulit berwarna merah jambu, jadi kemudian ada sakit kepala kalau memang pasien masih sadar, kalau maaf, sakit kepala dan pusing. Kemudian kalau sudah tahap lanjut, tahap akut, biasanya pasien mengalami sesak nafas dan terjadinya syok. Kemudian untuk penanganannya pindahkan ke area yang berlawanan dengan mata angin. Jadi kalau memang ini susah, kita tidak perlu berpikir pusing, "Oh, ini arah anginnya kemana, kita harus berlawanan." Tidak perlu juga. Kalau memang kita mengetahui, kita pindahkan sesuai berlawanan arah mata angin, dan terus kemudian berikan oksigen untuk mengganti, karbon dioksida yang dalam tubuh yang terlalu tinggi, bisa dengan berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, berikan nafas buatan kalau diperlukan. Ini untuk keracunan sisa hidrokarbon, itu ada minyak tanah, baygon, deterjen, Tepertin, dan lain-lainnya. Yang sering kita dengar itu adalah untuk bunuh diri menggunakan baygon. Jadi mungkin pola pola pikirnya mungkin di dalam tubuhnya banyak kecoa atau semut ya, jadi minumnya baygon, tapi tidak tahu ternyata dapat membunuh manusia. Nah, di sini, untuk zat tersebut itu kalau terinhalasi secara terus-menerus atau waktu lama, itu dapat menyebabkan nyeri kepala, mual, muntah, lemah, dan sesak nafas. Kalau tertelan bisa menyebabkan, muntah, diare, yang paling berbahaya itu apabila teraspirasi setelah mengkonsumsi, lewat mulut terus teraspirasi masuk ke dalam saluran pernafasan, itu yang berbahaya. Untuk penanganannya, jangan lakukan muntah. Kenapa tidak boleh dimuntahkan pada pasien yang keracunan hidrokarbon dan minyak tanah? Maaf, hidrokarbon seperti minyak tanah, baygon, dan deterjen. Kenapa tidak boleh dimuntahkan ini? Silahkan teman-teman cari untuk alasannya kenapa penanganan pada pasien dengan keracunan, hidrokarbon atau zat korosif tidak boleh dimuntahkan secara, manual. Itu kenapa, nanti ditulis kemudian di-share ke si pennya atau dikumpulkan langsung ke saya boleh, silakan. Ini untuk tugas yang pertama. Kemudian berikan larutan norit atau air hangat. Untuk prinsip penata laksanaannya, yang pertama mencegah dan menghentikan penyerapan racun. Ada safe defensive universal precaution. Yang pertama, bila racun ditelan, itu encerkan untuk menghalangi penyerapan. Nah, itu dengan cara berikan cairan dalam jumlah yang, banyak. Bisa digunakan adalah air, susu, atau norit. Tapi kalau norit jangan banyak-banyak, 1 sampai 2 sendok saja. Kemudian kita muntahkan, emesis, yaitu upayakan muntah kurang dari 4 jam setelah pasien mengalami atau menyerap atau tertelan racun tersebut. Kemudian kalau racun melalui kulit, gimana? Atau racun terpapar melalui mata, bagaimana? Kita bisa pakaian dilepaskan karena biasanya, masih nempel juga di pakaian, kemudian cuci bagian yang terkena dengan air. Bila racun berbentuk serbuk atau apa, masih kelihatan, atau kalau yang serbuk itu kayak, biasanya kalau kalau kan ada beberapa yang alergi terkait dengan putik bunga, nah itu kan serbuk juga. Nah itu bisa dibersihkan dulu. Kemudian biasakan itu, cuci dengan air mengalir ya, jadi jangan asal cuci terkena air disap aja, tapi bisa biasakan dengan air mengalir, kemudian hindarkan, mengenai penolong. Jadi pada saat kita membersihkan jangan sampai kita juga yang kena. Kemudian bila racun terinhalasi, yang pertama pasti kalau inhalasi kan dihirup, pindahkan pasien
dari pindahkan penderita dari, tempat terjadinya kecelakaan, kemudian, apa namanya, kita juga harus menggunakan APD, kita tahu bahwa takutnya kita juga harusnya kita menolong, malah kita jadi yang ditolong. Kemudian berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, jangan lakukan mouth to mouth. Jadi walaupun pasiennya artis Korea atau boyband Korea atau siapapun itu, ternyata dia terinhalasi oleh, racun yang terinhalasi, jangan lakukan, tindakan mouth to mouth. Itu sudah, tidak disarankan lagi karena kita juga berisiko tertular. Kemudian ada pengobatan simptomatik. Jadi kalau pasien mengalami gagal napas dan henti jantung, kita langsung lakukan RCP, tapi dengan konsep tadi saat memberikan ventilasi jangan langsung mouth to mouth, tapi ada pembatasnya, tapi untuk, prosedurnya tetap sama, cuma kita jangan langsung mouth to mouth, kemudian berikan analgetik bila perlu, kemudian segera evakuasi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih, mungkin itu saja untuk apa namanya, untuk sharing terkait dengan keracunan, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.